Haleluya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang ada di studio, shalom. Yang ada di rumah, shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Saya lihat di tempat ini ada merah putih. Saya juga merah putih saudara, karena hari ini bertepatan 17 Agustus Indonesia mengalami kemerdekaan daripada Tuhan. Amin. Saya percaya Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh sesuai dengan apa yang sudah ditemakan. Saya percaya itu yang akan terjadi buat Indonesia ke depan. Amin. Ada pemulihan, ada kesembuhan, ada lawatan Tuhan yang dahsyat. Amin. Amin. Puji Tuhan. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita akan menghormati kemerdekaan Republik Indonesia dan menyanyikan lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kita kasih kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bagimu pujian Tuhan, bagimu hormat, bagi kemuliaan, bagimu kejayaan. Syukur kami buat anugerah, keselamatan, bahkan kemerdekaan, baik secara jasmani rohani maupun kehidupan kami, keluarga lepas keluarga, bahkan pribadi, atas semua aspek hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Hari ini kami mau beribadah. Lawat kami, pulihkan kami, yang sakit dan sembuhkan. Biar hari ini ada mujizat, ada kelepasan terjadi, kemerdekaan terjadi buat setiap kami. Dan kami mau buka ibadah yang kami habiskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bersama katakan amin. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Satu-satunya penemuh karena tanpa
Bersama kita, haleluya, masuk dalam kemuliaannya, yang perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan, haleluya, di dalam kita. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau yang memberi kami kemenangan. Engkau yang menuntun hidup kami, memberikan pengharapan, memberikan keselamatan. Terima kasih Tuhan. Bagimu pujian, bagimu kemuliaan, kekal buat selama-lamanya. Haleluya. Thank you Lord. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dari
bagimu hormat, bagimu kemuliaan, kekal buat selama-lamanya. Ini sembah kami, ini pujian kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Nyatakan kemuliaan-Mu atas kami. Terima kasih buat Indonesia. 76 tahun kami boleh lewati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kesejahteraan buat bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk keselamatan, untuk kehidupan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Nah kita sari kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar masih terjadi dan menggunakan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Mari naikkan doa-Mu di hadapan Tuhan. Haleluya.
Indonesia. Agustus 2021 kami keluarga dari Infinity Tuhan kembali beribadah di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan, penyertaan-Mu selalu ada bagi setiap kami, khususnya bangsa kami Indonesia di ke-76 tahunnya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ada banyak goncangan, ada banyak hal-hal yang terus terjadi bagi bangsa kami. Tapi kalau hari ini bangsa kami masih ada sebagaimana adanya semua karena kebajikan dan kemurahan Tuhan selalu ada bagi bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Kami sudah mendengar setiap pujian penyembahan dan sebentar kami akan dengar firman. Maka biarlah firman yang kami dengar menjadi kekuatan rema, menjadi hal yang menuntun kami dalam rancangan yang luar biasa. Hamba serahkan setiap kami yang hadir di ruangan ini maupun yang menyaksikan secara streaming, baik yang lihat di hari ini ataupun yang lihat di hari-hari berikutnya. Engkau Allah yang tetap bekerja bagi mereka. Tetap ada kuasa dan jamahan Tuhan mengalir di dalam nama Bapa, Putra dan Kudus. Hamba berdoa Tuhan dikuduskan menjadi bibir hamba, kata kalimat ucapan ayat poin dan bagian yang berasal daripada-Mu. Dan sudah kita keluarga besar Praise and Worship Infinity yang siap diberkati oleh firman Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Mari jemaat Tuhan yang terkasih, silakan duduk. Puji Tuhan. Shalom. Selamat siang Bapak Ibu yang terkasih. Senang sekali karena hari ini saya juga melihat suasana di tempat ini berbeda, agak lebih berwarna putih dan merah. Dan yang lebih spesial, kehadiran bapak-bapak yang terkasih. Puji Tuhan. Karena biasanya yang mendominasi adalah kaum Hawa, tapi hari ini ada bapak-bapaknya yang datang. Puji Tuhan, senang sekali. Dan tepat hari ini kita merayakan ulang tahun bangsa kita Indonesia yang keberapa? 76 tahun, dimana kita melihat ada satu jargon, Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Karena memang keadaan kondisi di mana kita hari ini merayakan hari kemerdekaan berbeda dari tahun-tahun yang sebelumnya. Dan sudah 2 tahun keadaannya tidak sama seperti yang lalu-lalu. Biasanya aktivitas outdoor ketika hari raya itu, hari ulang tahun RI itu biasanya ramai kita lihat. Panjat pinang, panjat tebing beda ya. Apalagi balap karung, pokoknya perlombaan lah di klaster, di perumahan, di pinggir-pinggir jalan biasanya ramai. Tapi karena keadaan dan kondisi akibat pandemi, maka semuanya itu ditiadakan. Karena salah satu bagian dari 5M adalah menjauhi kerumunan, menjaga jarak. Jadi memang sudah tidak sama lagi seperti dahulu. Saya ingat kalau dulu pasti ada perlombaan RT RW menghias daerah mereka. Tapi sekarang nggak seindah atau nggak seramai dulu lagi. Saya sebelum berangkat juga saya ikut karena anak saya tugas dari sekolah, katanya harus ikut upacara bendera bersama dengan Bapak Presiden. Ya memang ada sedikit aura yang berbeda karena memang keadaan kondisi Indonesia diharapkan tahun ini adalah tahun yang baik, tapi ternyata memang masih dalam tahap pemulihan. Bahkan kalau saudara dengar berita dari sektor ekonomi, BI juga presentasi bunga belum ada perubahan sampai dengan akhir tahun karena dianggap belum ada pertumbuhan ekonomi dengan
lebih baik, dan diperkirakan tahun depan didoakan supaya bisa ada hal yang lebih baik dari tahun ini. Oke, hari ini saya akan bahas satu firman Tuhan yang gak jauh-jauh dari kemerdekaan. Nah, harga sebuah kemerdekaan itu mahal, saudara. Harga sebuah kemerdekaan itu di Indonesia sendiri harus dikorbankan dengan nyawa, darah, dan waktu yang tidak sebentar. Makanya ketika bangsa ini merdeka, ada satu istilah yang terkenal. Kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Nah, untuk mencapai kemerdekaan itu butuh pengorbanan. Ada pengorbanan besar di dalamnya. Dan setelah dia sudah mendapat deklarasi kemerdekaan, maka kemerdekaan itu tidak semerta-merta bisa dapat diturunkan. Jadi kalau saudara lihat orang demo, bendera kalau misalkan dihina, apalagi dibakar, itu sebuah pelanggaran. Mau bendera manapun, karena di dalam gambar, di balik lambang bendera maksud saya, ada satu hal yang besar terjadi di dalamnya. Makanya bendera RI dimanapun harus berkibar. Anak saya di sekolah lomba nyanyi, dia pilih lomba nyanyi lagu Berkibarlah Benderaku, lambang suci gagah perwira di seluruh pantai Indonesia. Lalu dia tanya sama saya, "Pak, berkibar itu apa?" Saya akhirnya suruh rambut sama istri saya. Yang berkibar tuh kayak gitu, maksudnya apa namanya, melambai. Nah, ternyata dulu anak saya udah ngerekam kata melambai itu konotasinya itu feminim. Jadi oh berarti benderanya itu dong Pak, jadi feminim maksudnya. Aduh, dia ketawa, saya ketawa. Jadi memang di Indonesia lambang kemerdekaan kita ya bendera kita. Nah, tapi dalam kekristenan ada satu bagian juga yang gak akan pernah tergantikan. Lambang kemerdekaan kita adalah salib. Untuk merebut sebuah kemerdekaan dalam hidup kita, saudara, dibutuhkan pengorbanan bukan cuma darah manusia, tapi darah dari Allah itu sendiri. Makanya Yohanes pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Ia mengaruniakan anaknya. Kata karena begitu besar ini penting sekali untuk digarisbawahi. Kenapa? Secara pengetahuan yang kita dapat sampai hari ini, memang bumi itu bukan hanya satu-satunya planet yang ada di tata surya. Dunia alam semesta ini sangat-sangat besar. Bahkan secara pengetahuan, kondisi planet yang sama kayak bumi itu dimungkinkan ada, dan jumlahnya bukan cuma 1-2. Jumlahnya bisa sangat banyak sekali, bahkan mungkin gak terhitung. Baru di tata surya kita sendiri kemungkinannya ada sekitar 1-2 juta kondisi planet yang mirip, kondisinya bisa dihidupi, bisa ada kemungkinan makhluk hidup walaupun belum terbukti. Itu baru di tata surya kita, Bima Sakti atau Milky Way. Di alam semesta ada triliunan, mungkin miliaran triliun, I don't know apa nyebutnya, Bima Sakti yang lainnya. Dan saudara bisa bayangkan, kalau saya jadi Tuhan, melihat bumi dalam keadaan hancur, saya pasti tinggalin. Saya pikir ngapain saya pusing dengan keadaan ini, saya hancurkan, saya pilih lagi dunia yang baru. Tapi ini kalimat yang luar biasa, karena begitu besar Tuhan menjadi manusia. Supaya apa? Kita dengar tentang keselamatan. Dan bukan cuma tentang keselamatan, kita bahkan memperoleh keselamatan itu melalui apa? Pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Makanya salib itu bukan cuma sekedar hiasan keagamaan kita. Salib bicara tentang kemerdekaan. Beberapa waktu yang lalu kan sempat viral, ada pernyataan di balik salib itu ada jin kafir yang suka manggil-manggil. Memang kita berbeda, saudara. Ada banyak orang bilang, untung yang dihina orang Kristen, makanya gak ada yang marah dan lain sebagainya. Sebenarnya kalau mau jujur, sebagai manusia ada ketersinggungan juga kita. Karena salib itu bukan sebagai berhala kita, salib itu bukan cuma sebagai hiasan, salib itu bukan cuma lambang. Salib adalah bagian di mana kita memperoleh perubahan. Tadinya kita orang berdosa, hari ini kita orang dibenarkan. Tadinya kita tidak layak, hari ini kita dilayakkan. Bahkan yang tadinya harusnya kita mati masuk dalam neraka, tapi karena salib, karena tetes darah Kristus tercurah, kita hari ini punya bagian dalam kerajaan sorga. Makanya ketika konsep perjamuan kudus hari ini bisa menyebar di Indonesia, mengingatkan kita bahwa di salib itu bukan cuma bicara penebusan dosa. Kata tetelestai artinya saya dan saudara dibayar lunas. Dari apa? Kutuk keturunan, kutuk sakit penyakit, kutuk kerja keras,
keras, sehingga hidup kita bukan hanya menerima keselamatan, tapi ada mujizat di dalamnya. Dan apa yang harus membayar semua itu? Darah Yesus. Makanya ketika Yesus di atas kayu salib, dia berkata, Bapa, ampunilah karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Dan setelah Yesus terakhir meregang nyawa, dia katakan, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawa. Makanya hari ini kita dalam konsep kemerdekaan, nah kemerdekaan bangsa kita bisa pelajari, saudara bisa dengar nanti sepanjang hari ini di talk show. Tapi hari ini kita coba bahas kemerdekaan di dalam kekristenan. Sama-sama buka Alkitab kita. Ada satu ayat yang akan saya mulai. Roma. Saya mau ajak setiap kita yang ada di tempat ini, saudara yang pegang Alkitab atau aplikasi Alkitab, bantu saya baca bergantian dari 17 sampai dengan 21. Saya 17. Jemaat Tuhan yang terkasih, rekan-rekan pengerja Infinity ayat yang 18, baru nanti 21 kita akhiri bersama-sama. Roma pasal yang kelima, 17 sampai dengan ayat yang ke-21. Saudara sudah di sana? Perhatikan, inilah firman Tuhan, saya baca yang ke-17 dari Roma pasal 5 baru Jemaat Tuhan ayat 18. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang, itu maksudnya Adam dan Hawa, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu siapa? Yesus. Amin. Ayat 18, Bapak Ibu. Sebab itu demikian juga oleh semua apa? Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Ayat 20. Tetapi supaya dan di mana dosa pertama banyak, iya, amin. Nanti saya jelaskan nanti. Ayat 1, 1, 2, 3. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam maut, demikian iya, saudara yang terkasih, ketika kita dilahirkan, Alkitab katakan bahwa saya, Bapak, Ibu, dan setiap jemaat-jemaat Tuhan, bahkan pengerja di tempat ini, kita dilahirkan di dalam dosa. Dosa adalah bagian yang tidak perlu diajar, tidak perlu diberitahu, itu dengan otomatis menjadi insting dan naluri manusia. Saya tanya sama Bapak Ibu, waktu anak kita berbohong, biasanya karena kita ngajarin atau karena memang dia punya bakat untuk berbohong? Saudara pernah bingung nggak? Kenapa ya anak ini kok nggak pernah kita ajarin bohong gitu? Tiba-tiba dia bisa berbohong. Bahkan seringkali anak kita kayaknya lebih pandai bohong daripada kita. Saya ada satu jemaat kasus di Surabaya. Kan kalau dalam ilmu psikologi, raut wajah tuh bisa kelihatan gitu. Maksudnya lirikan mata atau misalkan gerak tubuh. Karena memang pada dasarnya tubuh kita ini menolak untuk melakukan sesuatu yang salah. Saya pernah ketemu satu anak di Surabaya. Saya nggak ngerti dan orang tuanya pun bingung. Dia bilang gini, pendeta, anak saya ini suka bohong. Saya bingung. Saya sama suami, kita bukan orang yang suka bohong. Kita bukan, kan ada orang tua yang suka ngajarin bohong kan? Siapa? Itu bapak emaknya. Tapi dia bilang kita nggak pernah bohong, pendeta. Bahkan kalau kita ingatkan, karena saya tanya, oma-oma gimana? Maksudnya orang tuanya mereka. Ya kita bukan keluarga bohong intinya. Tapi anaknya bohong, betul-betul bohong. Bahkan waktu, jadi ada satu peristiwa, intinya anaknya melakukan sebuah kesalahan, ditanya, pendeta itu udah pasti bohong. Jadi saya tanya dong sama dia, ekspresinya nggak ada berubah. Saya bahkan nggak bisa membaca raut muka kalau dia lagi berbohong. Dan saya pelajari, memang perbuatan-perbuatan dosa dalam hidup saya dan hidup saudara itu datang seringkali bukan karena cuma pengaruh, bukan karena apa yang kita lihat, karena memang udah ada dalam diri kita bibit-bibit berbohong, bibit-bibit berdusta, bibit-bibit untuk melakukan kekerasan, bibit-bibit serakah, bibit-bibit ego, bibit-bibit kesombongan, bibit-bibit untuk menyukai hal-hal yang najis, dan inilah yang membuat saya dan saudara kita sulit mendekat kepada Allah. Makanya saya suka jelaskan, dulu perjanjian lama, jangankan bertemu Tuhan, untuk membawa permohonan doa saja dibutuhkan korban keselamatan dulu. Kenapa? Karena kita terlalu kotor. Jadi orang bawa domba, lembu itu perantara. Kita ceritanya mentransferkan dosa kita kepada binatang, dan binatang itu harus mati dulu. Setelah binatang itu mati dan Tuhan menerima korban bakarannya, baru kita bisa berdoa.
Tapi setelah itu, jika kita melakukan dosa lagi, maka statusnya berubah lagi. Kita lagi kotor lagi. Apa yang harus dilakukan? Bawa korban lagi. Jadi pada zaman dulu nggak mudah. Nah, apa yang membuat kita akhirnya dimerdekakan dari dosa-dosa kita? Penyaliban Yesus di atas kayu salib. Makanya dulu perjanjian lama tidak ada istilah menyebut Tuhan dengan kata Bapa. Tuhan itu terlalu kudus. Jehovah atau YHWH atau Yahweh itu nggak boleh diucapkan. Makanya dalam bahasa perjanjian lama, kata Jehovah, kata YHWH, kata Yahweh itu harus diganti dengan kata Adonai. Jadi kalau orang menyebut YHWH, kita ini nggak layak. Saking kudusnya Tuhan, sampai namanya pun nggak boleh disebut. Tapi kenapa kita hari ini berdoa dengan memanggil Dia kata Bapa? Karena penebusan Yesus membebaskan kita dari anak yang terhilang menjadi anak bagian dalam kerajaan surga. Itulah makna kemerdekaan bagi kita di Kristenan. Jika bangsa ini saja mempertahankan kemerdekaan yang sudah direbut tahun demi tahun yang sudah dibuat oleh leluhur, lalu kenapa kita orang percaya mudah sekali melepas kemerdekaan daripada Tuhan dengan hidup tetap di dalam dosa? Karena yang pertama, buka Alkitab saudara. Sama-sama lihat Alkitab saudara. Roma pasal 5 ayat 18. Kembali lagi. Ayat yang tadi kita baca 1, 2, iya. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan. Saya pernah dengar satu orang tua konseling lalu dia bilang gini, pendeta, yang penting mah anak-anak saya lah hidup benar. Saya mah memang udah terlambat, pendeta. Yang penting anak-anak saya nanti ya pokoknya hidup dalam perkenanan Tuhan lah. Kalau kita mau orang tua mah udah banyak salahnya, udah banyak dosanya, enak aja. Apa yang kita buat itu akan dipertanggungjawabkan bukan oleh saya dan bukan cuma oleh saudara, tapi oleh keturunan kita. Itulah sebabnya ada istilah kutuk keturunan. Karena apa yang kita perbuat akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan bukan hanya oleh kita, oleh anak, bahkan sampai cucu kita. Salah satu hal yang ditentang dan dibenci dari Korea Utara adalah hukum keturunan. Saudara pernah dengar nggak? Atau baca nggak beritanya? Jadi kalau di Korea Utara, misalkan saya nyolong, lalu hakim memutuskan saya bersalah. Nah, kesalahan ini bahkan bisa diturunkan, bukan cuma saya. Jadi nanti saya, istri saya, anak saya, sampai cucu saya itu dipenjara dan sama-sama kerja paksa. Apalagi seorang yang dianggap pengkhianat. Waktu 2015 saya ingat betul. Saya baru masuk Cibubur, saya ingat ada berita, saya nggak akan lupa, karena baru munculnya film Korea 2015-2016 lah. Dikatakan bahwa Korea Utara melarang warganya untuk menonton, menyaksikan film buatan Korea Selatan. Hukumannya bagi yang didapati ada film atau ketahuan nonton atau dikasih tahu tetangganya dia lagi nonton, maka satu keluarga ini sebanyak 3 keturunan harus kerja paksa untuk pemerintah. Gila saudara. Tapi sebenarnya kalau saudara baca dalam Alkitab, ribuan tahun yang lalu Tuhan sudah menetapkan hukum yang sama. Alkitab katakan Allah membalaskan kepada keturunan yang ketiga, keempat. Jadi ketika kita terima keselamatan, ada tanggung jawab di dalamnya. Ketika kemerdekaan sudah Tuhan buat di atas kayu salib, ada bagian untuk kita tetap menjaga keselamatan itu. Saudara nggak boleh bilang, yang penting anak-anak saya saja hidup benar. No, kita sebagai orang tua punya tanggung jawab sampai kapan? Sampai mati. Saya sering dengar istilah begini, gak apa-apa pendeta, biarin, anak saya udah dewasa, dosanya ditanggung sendiri. Pernah dengar gak istilah kayak gitu? Yang kita buat dan kita pertanggungjawabkan dalam hidup kita, apa yang menjadi kebenaran itu harus terus diajarkan. Makanya saya suka bilang di tanah perjanjian ada namanya mezuzah. Mezuzah itu mengingatkan orang Israel sampai hari ini. Isinya adalah Ulangan pasal 6, di mana ketika engkau keluar, ketika engkau masuk, ketika engkau berdiri, engkau duduk, ketika engkau tidur, ingatlah akan ketetapan-ketetapan Tuhan. Tujuannya apa? Supaya apa yang menjadi kasih karunia Tuhan dalam hidup saya dan hidup saudara bisa dijaga, bukan cuma dalam hidup kita, tapi sampai dengan keturunan-keturunan kita. Jadi yang pertama, kenapa salib menjadi kemerdekaan bagi kita? Karena saya dan saudara dibebaskan dari belenggu kutuk dosa. Tapi ada tanggung jawab kita. Dan apa yang menjadi imbalan kita ketika kita melakukan ketentuan Tuhan? Mazmur pasal 62, lihat Alkitab saudara. Mazmur pasal 62 ayat 2 sampai dengan ayat yang ketiga. Di bawah judul perikop, perasaan tenang dekat Allah. Saudara sudah sana?
Perhatikan saya baca. Dikatakan untuk memimpin berdua menurut Yedutun, Mazmur Daud. Sama-sama ayat 2. Hanya dekat Allah saja aku. Lanjut. Amin. Ayat 3. Hanya di lewat gunung batuku dan kota bentengku aku tidak akan. Yang kedua, apa yang kita dapat ketika kita memperoleh perdekaan dari salib Kristus? Salah satunya adalah kita memiliki yang namanya shalom. Sama-sama bilang sama saya, shalom. Kata shalom itu kan bukan cuma damai sejahtera. Kata shalom itu memiliki banyak makna yang luas. Dan salah satunya adalah ketenangan. Makanya orang suka bilang gini, ada shalom, ada shalom. Kalau orang namanya shalom, dia bilang belum datang, Pak. Nah, hidup Kristen itu menjadi betul-betul nyata dalam kehidupan kita. Salah satunya adalah ketika kita memiliki shalom di dalamnya. Kata shalom itu udah menjadi identik ucapan orang Kristen. Jadi kalau misalnya presiden atau orang pemerintahan memberikan ucapan pembuka lalu ada kata shalom, maka identik pasti buat orang Kristen. Nah, shalom itu bukan cuma ucapan. Shalom itu harus terjadi nyata dalam hidup saya dan hidup saudara. Kenapa? Karena Tuhan udah selesaikan di salib nih. Karena melalui salib kita ini harusnya terima ketenangan. Hidup orang percaya itu harusnya hidup di dalam damai. Karena salah satu hal yang paling mahal untuk dicari manusia adalah ketenangan itu sendiri. Orang demi tenang, dia rela untuk keluar duit mahal. Dia cari ketenangan, dia pengen tidur yang tenang, dia berani bayar mahal, dia pergi kemana. Orang cuma yang cari tenang. Kenapa orang sampai jatuh ke dunia narkoba misalkan? Salah satunya karena dia mendapat ketenangan tersendiri. Kenapa orang tidak bisa lepas dari minum mabuk? Karena sometimes ketika dia nikmati alkohol itu, ada titik di mana dia ngerasa nyaman. Ada satu titik di mana dia ngerasa enak ya. Kok saya kayaknya nggak bisa dapat ini kalau dia nggak dapat minuman keras. Kan minuman keras itu mahal. Emang tuak, kalau tuak mah yang dibawa pakai itu bambu tuh. Saya menora dulu zaman saya muda tuh nggak ada bandelnya. Saya minuman paling keras yang pernah saya minum paling Bintang campur Sunkist, itu aja. Saya nggak pernah yang minuman jenis mahal gitu. Waduh, saya pernah lihat ada jemaat Tuhan dia koleksi, orang Manado, ya kan? Lalu dia bilang gini, pendeta, kita kalau misalkan beli minuman keras ini untuk dipajang-pajang dosa nggak? Oh nggak, ya nggak dosa dong, kan koleksi. Saya bilang, oh ya. Kalau minum sedikit, ini udah mulai menjurus ya, mencari kebenaran. Ya nggak apa-apa, minum sedikit untuk ngangkatin badan. Kalau sampai agak mabuk-mabuk kecil gitu, akhirnya saya bercandain, Pak, Bapak mau masuk surga atau neraka? Surga lah. Tapi kalau ngerasain neraka sedikit-sedikit aja. Orang kan senang excuse ya, orang senang mencari kebenaran dari sebuah kesalahan. Terus saya tanya dong ya kan, mahal lu, mahal. Sampai yang udah nggak ada isinya aja, jenis-jenisnya lupa lah saya nama-namanya itu. Jadi sampai jenis-jenis bukan isi botolnya tanpa isi aja, itu bisa dijual harganya lumayan loh saudara. Karena orang kalau benar-benar cari ketenangan terus dia minum, dia dapat, dia berani keluar kos. Apalagi yang bikin orang tenang. Saya ingat awal-awal dulu kan orang aerobik, ya kan aerobik, terus akhirnya yang lebih sedikit mendapat ketenangan. Kalau aerobik kan bising. Akhirnya muncul apa tuh? Bukan yoga, apa lagi? Sokrates ya? Apa? Iya kan yang pakai tali itu? Bukan yang pakai tali, bener gak sih? Ya pokoknya ada itulah. Yoga juga dulu kan dia kalau aerobik tuh gerakannya banyak, ya kan aktif betul. Kalau yoga tuh lebih pasif, tapi keringetan dan butuh ketenangan. Saya nggak akan lupa, saya diundang di ini nih. Mungkin Infinity kenal kali. Yang di alternatif Cibubur itu ada tempat senam, itu punya jemaat kita. Jadi saya datang ke atas kan, dia bilang, Pak tolong urapi. Jadi saya janjian di hari itu jam 7 jam 8 malam. Saya datang, orang lagi aerobik dong. Saya pakai baju pendeta, pakai jas, udah ruangannya bau keringet ya kan. Waduh, saya bilang, Pak, apa nggak ada hari lain? Nggak mau pendeta, kita udah janjian jam sekarang. Pas saya masuk, dulu tahu dong ibu-ibu ya kan, ibu-ibu yang lagi joget kan, lihat pendeta pakai baju rapi gitu kan. Terus saya ke atas, ada orang yang lagi ngelukuk-ngelukuk gitu
tanya apa tuh? Dia ada istilah, dia bilang ada krates itu ya. Ada yoga, ada apa lagi tuh yang pakai tali gitu. Saya nggak ngerti loh, pokoknya ada istilah kayak gitu. Saya bilang, apa sih fungsi utamanya kayak gini? Ya sebenarnya kalau nurunin berat badan relatif pendeta. Membuat badan lebih bagus, lebih ideal itu relatif. Tapi sebenarnya orang juga dapat ketenangan, kenyamanan. Oh, memang harga kenyamanan dan ketenangan itu tidak mudah. Apalagi kalau kita itu hidup dalam kesalahan dan dosa. Orang kalau punya dosa, orang kalau punya perbuatan sesuatu yang buruk, dia dekat sama intimidasi. Dan dia cenderung hidup dalam kecemasan, takut aja. Ada hal-hal yang menyinggung dia bisa sensitif. Contoh, saya pernah lihat orang sensitif. Dia merasa kita omongin, padahal kita nggak pernah ngomongin dia. Kenapa orang bisa seperti itu? Sederhana, karena dia tahu ada sesuatu yang salah dalam dirinya. Jadi dia melihat pandangan orang negatif buat dia. Orang melakukan korupsi, melihat polisi aja takut. Mama, kalau papa ditangkap, mama jangan kawin lagi ya. Padahal kamu yang bawa COVID ya. Tapi karena dia hidup dalam ketakutan, dia gampang takut gitu. Saya ingat waktu di sekolah, anak laki-laki waktu sebelum kelulusan, jadi kita bercanda sama guru. Diputerinlah video waktu itu azab kubur. Saudara tahu nggak? Nanti cari aja di YouTube tuh ada namanya azab kubur. Jadi diputer, kita laki-laki dikumpulin sama guru kayak kita dimediasi gitu. Jadi kita dikasih tahu bahwa kalau kamu tidak bertanggung jawab dalam hidup, kamu akan menerima azabmu. Jadi ada bunyi kayak dalam tubuh. Anak-anak laki-laki itu nangis-nangis loh. Saya nggak bohong ya, saya nggak buat-buat, saya nggak memperbaiki, nggak membuat diri lebih baik. Saya nggak ngerasain apa-apa, biasa aja. Apa yang membedakan saya dengan mereka? Karena saya tahu ada keselamatan di dalam diri. Dan saya tahu dosa, pelanggaran, kejahatan saya di masa-masa yang lalu sudah dibayar lunas di atas salib. Dan Tuhan tidak pernah ungkit dosa-dosa kita. Dan itulah kemerdekaan. Kenapa hidup Kristen hidup dalam kemerdekaan. Orang yang keluar dari penjara, kenapa dia sulit untuk berkomunitas? Kenapa dia sulit untuk kembali bersosial? Karena dia merasa diri tidak layak. Dia merasa diri berbeda. Apalagi dia yang pernah membunuh. Apalagi dia yang pernah melakukan hal-hal yang sangat buruk, pencabulan kepada anak di bawah umur. Mereka nggak bisa bersosial layaknya manusia pada umumnya. Kenapa? Karena mereka merasa, saya ini sampah masyarakat. Saya ini nggak layak. Saya kotor. Saya orang yang terbuang. Tapi Tuhan tidak pernah peduli. Sejauh timur dari barat engkau membuang dosaku, tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Istri bapak bisa ingat perbuatan bapak. Coba aja. Nggak usah bicara tentang orang ketiga lah. Lu jemput terlambat aja, dia bisa ungkit-ungkit. Pak, nanti bapak mama dari Infinity jemput ya. Iya. Awas, ingat nggak? Yang 3 tahun lalu bapak waktu jemput mama terlambat. 3 tahun lalu dia masih ingat. Kalau istri kita masih bisa ungkit-ungkit pak, perbuatan kita, kesalahan kita mungkin pernah kilaf, kita pernah emosi lalu kita pukul, dia bisa ingat tuh, dia bisa ingat bertahun-tahun. Dia bisa ada traumatis yang terus dia ungkit supaya kita terintimidasi. Kamu kan dulu pernah pukul saya, kamu ingat gak? Kamu pernah ngatain saya. Tapi tidak dengan Tuhan, bahkan sekotor, sehina, senajis apapun kita di hadapan Tuhan. Tuhan gak pernah ingat. Tuhan gak pernah ungkit-ungkit apa kita buat. Pendeta saudara masih ingat kelakuan saudara. Saudara datang ke gereja, pendeta, saya minta doa Pak. Kenapa? Ya saya kecelakaan Pak. Oh di mana? Enggak Pak, itu di hotel. Oh bisa kecelakaan di hotel? Iya Pak, sama wanita. Udah ya, kita doa Tuhan berikan pemulihan. Amin. Bulan depan datang lagi, Pak, saya jatuh lagi. Oh bisa jatuh lagi? Hati-hati dong jalannya. Oh enggak Pak, saya jatuh sama wanita lagi. Kita minta pengampunan Tuhan dalam nama Yesus. Dia datang lagi, Pak, saya udah mulai bilang sama kayak kemarin. Saya ingat, tapi tidak dengan Tuhan. Tuhan tuh nggak pernah ungkit-ungkit bahkan ketika kita berdoa. Itulah kenapa hidup Kristen kita punya kemerdekaan yang lebih, saudara. Manusia lain boleh memandang kita sebelah mata, orang lain bisa tidak menghargai kita, tapi saya dan saudara, orang-orang yang di dalam Tuhan, kemerdekaan itu selalu membuat kita layak. Istri kita bisa nggak mau dengar kita Pak, suami kita Bu bisa nggak mau dengar sama kita ketika kita bersalah.
Tapi Yesus ketika kita panggil namanya dalam keadaan kotor sekalipun, Dia akan tetap datang menolong setiap kita. Makanya saya katakan, sekalipun kita nggak setia, Tuhan tetap setia. Apa buktinya? Ada begitu banyak kesaksian orang mengalami pemulihan justru ketika dia hidup dalam keadaan yang sangat kotor dan sangat buruk. Waktu dia berseru panggil nama Yesus, dia bilang, saya pikir Tuhan gak buka jalan mereka, saya pikir gak akan ada pertolongan Tuhan, tapi salah. Seringkali justru Tuhan menyatakan mujizat kepada orang yang berseru, sekalipun dia adalah seorang yang najis dan kotor di hadapan Tuhan. Jadi kemerdekaan yang kedua yang kita dapat adalah kita mendapat ketenangan. Jangan takut, jangan khawatir. Tuhan adalah Allah yang penuh dengan kasih. Tuhan memberikan kita kemerdekaan. Yang ketiga, yang terakhir, apa sih dampak salib kemerdekaan yang kita terima dari pengorbanan Kristus di Kalvari? Saya ada satu ayat, saudara. Nah, coba lihat sama-sama. 2 Raja-Raja pasal 20. 2 Raja-Raja pasal 20. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Ini ayat yang terakhir, perhatikan. Hizkia sakit dan disembuhkan. Ini ayat yang saya ingin setiap jemaat Tuhan ingat dan kita bawa dalam renungan kita. Ketika kita selesai ibadah di tempat ini, kita percaya ini yang juga Tuhan genapi dalam firman kita. 2 Raja-Raja pasal 21 sampai 6. Sudah di sana? Pada hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati dan tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Hizkia berkata, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Ayat 4. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Sama-sama baca ayat 5. Apa kata Tuhan? Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia raja umatku, beginilah firman Tuhan. Lanjut. Telah aku dengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah. Ayat 6. Apa? Amin. Dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Jemaat yang terkasih, ada satu kesaksian nyata. Ini peristiwa yang gak akan pernah saya lupa. Jadi ada satu jemaat Tuhan datang dari Batam. Jadi ada 2 orang dari Batam. Yang pertama ini perempuan yang lari dari suaminya. Suaminya, saudara pernah dengar lah ceritanya. Dia orang yang cukup ada, tapi suaminya gak pernah menghargai. Jadi kalau dia kasih uang sama istrinya gak pernah ada tangan ke tangan, dia pasti lempar ke lantai. Itu yang pertama. Tapi ada orang yang kedua. Jadi orang ini adalah seorang yang hidup dalam kegiatan mafia lah yang lebih tepatnya, karena dia dari kota Batam, dari Pulau Batam. Dia biasa masukin kayak elektronik ya, saya kurang ngerti, dari luar Indonesia masuk dengan cara gelap lah, intinya seperti itu. Nah yang jadi persoalan bukan cuma dia bawa alat selundup. Jadi tadinya awalnya elektronik apa segala macam, sampai akhirnya dia mulai memasukkan itu apa yang kalau dibakar terus disuntikin, sabun. Sabun itu yang disuntikin bukan? Saya nggak pernah pakai soalnya, kalau Hollywood saya tahu. Jadi ini udah mulai bawa barang-barang narkotik. Jadi dia mulai bawa, dia ketangkap. Nah, waktu dia ketangkap, dia dipenjara selama 4 tahun karena dia cuma bukan pengedar, dia jadi orang yang kurir lah, kira-kira kurir. Dia terima hukuman 4 tahun, saya nggak akan lupa itu. Selesai dia masa hukuman, keluarga nggak menerima dia. Istrinya, anak-anaknya yang dalam tanda petik sudah terima penghasilan luar biasa, minta diceraikan lah istrinya. Bahkan anak-anaknya selama 4 tahun nggak pernah kunjungan. Dia merasa tertolak, dia merasa terhina. Bahkan dia berkali-kali di sel itu dia cuma bunuh diri. Dia dikasih nama baptis Bapak Yohanes. Kalau saudara nanti lihat, di Facebook udah saya remove semua friend. Namanya Bapak Yohanes intinya. Jadi Pak Yohanes ini dia dibaptis di gereja Tiberias. Nggak berapa lama ketemu saya di Surabaya. Saya tanya sama dia, Pak, seberapa buruk keadaan Bapak? Dia bilang dia berkali-kali coba bunuh diri. Karena di penjara, saya nggak tahu, saya nggak pernah ada di penjara, tapi mungkin dari tampilan dia, Pak Yohanes ini agak sedikit baby face. Saya ngomong agak sedikit lebih kasar ya saudara. Jadi dia itu diperlakukan seperti, maaf ya, pelacur dalam penjara itu. Dia you know what I mean lah. Dia perlakukan dengan keras, pokoknya dia hancur.
dia hancur, dia jadi main-mainan oleh pokoknya gitulah. Jadi dia sempat coba bunuh diri, dia berapa kali silet, tapi selalu ketolong, cepet anggap, karena penjara itu mungkin penuh ya. Jadi untuk bunuh diri sulit sekali. Dia udah coba gantung diri, tapi sulit sekali. Jadi di penjara itu dia hampir gila sampai satu ketika dia udah nggak percaya dan dia nggak meyakini siapapun termasuk Yesus. Dia bilang Tuhan jahat. Jadi dia merasa keadaan kacaunya ini ya karena Tuhan juga nggak menyertai dia. Kenapa Tuhan nggak kasih pekerjaan yang layak sampai dia jadi seorang selundupan? Ketika dia selundup elektronik, kenapa Tuhan nggak tolong? Kenapa Tuhan nggak cegah waktu dia menyelundupkan barang-barang narkotik? Kenapa Tuhan nggak ada dalam kehidupan dia? Bahkan sekarang ketika dia ada di penjara, semua orang meninggalkan dia. Orang-orang yang terima duit dari dia, orang-orang yang hidupnya sama dia, istri bahkan anak-anaknya nggak mau jemput dia sama sekali. Keluarganya buang sama dia. Jadi dia mulai memaki Tuhan, sampai suatu ketika ada seorang tahanan di situ lagi baca Alkitab. Jadi ini mungkin habis minggu atau habis ibadah dia lagi baca Alkitab. Dia sobek Alkitab katanya. Dia sobek, dilempar ke muka orang itu. Nih, dia bilang ini Tuhan lu nih. Ini Tuhan yang udah matiin saya. Karena dia lahir dari Kristen ternyata. Dia lahir dari Kristen, dia besar. Pokoknya di penjara itu dia tetap Kristen. Dia sobek, itu Alkitab dihancurin, dia injek-injek. Nggak tahu gimana waktu dia injek-injek itu ya, makanya kitab suci itu bukan sembarangan maksudnya bisa ada, kalau orang bilang tuh azabnya gitu, kayak karmanya. Jadi waktu dia injek-injek, dia ngerasa kayak stroke. Dia bilang, dia jatuh, dia waktu dan kayak sesak nafas. Tapi bapak tua itu, yang yang di penjara sama dia, Alkitabnya disobek, peluk dia. Terus dia teriak begini, Bapak, saya mau nangis ya, Bapak ampuni ya Allah. Dan seketika itu dia bilang seperti disetrum listrik. Lalu dia tidur koma, tapi dalam komanya itu dia seperti mengalami pertemuan. Memang Tuhan itu baik loh saudara. Sejahat, sehina, sekotor apapun kita, kalau kita panggil namanya dengan sungguh dia datang. Jadi dia dipulihkan waktu di dalam keadaan koma gitu, nggak sadarkan diri lah intinya. Saya nggak tahu penyakit apa yang kena sama dia. Yesus bilang, aku punya rencana yang besar dalam hidup kamu. Percayalah, aku sanggup ubahkan apa yang tidak sanggup diubahkan oleh manusia. Wah, dia nangis, dia terus nangis. Dan dari sejak itu dia mau ikut ibadah. Dia dengar banyak firman. Dan setelah dia keluar, dia jadi baru bertobat itu sekitar 6 bulan sebelum dia keluar. Setelah dia keluar, dia jadi penginjil. Saya ketemu sama dia di gereja di Birias. Dia dibaptis, dia diberi nama Yohanes, dan dia nggak mau stay di satu gereja. Dia bilang, dia keliling kemanapun. Dia bilang begini, kalau saya ada hari ini, semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Sama seperti Hizkia tuh harusnya mati. Hizkia tuh Nabi datang dan bilang, apa pesan terakhirmu? Karena sebentar lagi kau akan mati. Tapi waktu Hizkia berpaling dan memanggil nama Tuhan, Tuhan langsung jawab dengan luar biasa. Ini saya mau bilang nih sama setiap jemaat Tuhan, dalam hidup saya dan hidup saudara ada masa genting di mana kita pikir nggak ada jalan. Ada masa genting di mana kita pikir saya udah mentok nih Tuhan, saya udah nggak tahu nih jalannya kemana. Dan saat itulah kita panggil nama Yesus. Kita bilang Tuhan tolong. Nah, kemerdekaan Tuhan atas hidup saya dan hidup saudara memberikan jaminan, ada pertolongan, ada satu hal yang pasti namanya mujizat. Sama-sama bilang sama saya, mujizat. Ketika bangsa ini merdeka, secara status iya, tapi gak tahu dengan rakyatnya. Gak semua orang mengalami makna merdeka dalam dirinya. Ada orang yang merdeka juga secara finansial, tapi ada orang yang tetap terjaga secara finansial until today. Ada orang yang bisa menikmati fasilitas kesehatan dengan baik, tapi ada orang yang mati karena dia gak terima fasilitas kesehatan sama sekali di bangsa ini. Tapi di dalam Tuhan, saya dan saudara bahkan sekotor apapun ketika engkau memanggil nama Tuhan, Tuhan gak tanya tuh sekolah teologi gak? Tuhan gak tanya tuh hari Minggu selalu ibadah gak? Tuhan gak tanya tuh pelayanan di gereja mana? No. Buat Tuhan ketika kita memanggil namanya, disitulah kuasa dan mujizatnya dinyatakan. Jadi kalau saudara jadi Kristen, tapi engkau gak pernah benar sungguh-sungguh berdoa dalam masa-masa sukarmu, engkau ya nanti juga Tuhan bukan jalannya. Kita ini kehilangan apa ya? Privilege-nya kita gitu sebagai anak-anak kerajaan Allah. Di hari kemerdekaan ini yang ketiga, apa makna kemerdekaan yang Tuhan sudah buat dengan salib? Yesus berkata, jika engkau di dalam aku dan aku di dalam engkau. Kalimat berikutnya, milik. Itulah kenapa kita perjamuan.
Itulah kenapa ada perubahan makna perjamuan. Perjamuan bukan cuma mau peringati, perjamuan mengingatkan kita layak terima sesuatu yang baik. Orang dunia aja sekarang di TikTok, di Instagram, saya udah bilang di Infinity, ada sekarang konsep untuk apa namanya? Kalau yang ibu lagi hamil tuh apa yang ngomong sendiri baik-baik gitu? Kamu ibu yang sehat, kamu apa? Hipnoterapi. Jadi hipnoterapi sekarang untuk sukses itu ngomongnya begini. Saya layak terima kekayaan dunia ini. Saya layak untuk menikmati kelimpahan yang ada di bangsa ini. Jadi itu hipnoterapi untuk dirinya. Itu orang gak kenal Tuhan aja bisa memperkatakan hal yang positif. Kita punya Tuhan loh, yang lebih besar dari apapun. Makanya ketika Daud ketemu Goliat, dia gak jiper, dia gak langsung mundur dan dia bilang, wah masalah saya berat. Dia bilang apa? Engkau datangnya aku dengan pedang, tombak dan lebih, tapi aku datang dalam nama Tuhan semesta alam. Hari ini Goliat kita mungkin bukan lagi dalam bentuk manusia. Goliat kita mungkin perekonomian, Goliat kita mungkin kesakitan, Goliat kita mungkin fitnah, Goliat kita mungkin setiap persoalan buruk. Tapi hari ini katakan, sebesar apapun masalahku, yang menyertai aku adalah Tuhan semesta alam. Itu yang membuat kita hidup dalam mujizat. Kenapa? Karena Tuhan sudah selesaikan semua di atas kayu salib. Maka di hari kemerdekaan ini sama-sama kita ingat bahwa kita sudah dimerdekakan. Engkau layak untuk terima mujizat. Tidak ada kata tapi kan saya kotor, saya bukan siapa-siapa. Kata siapa? Orang yang di sebelah kanan Yesus bahkan gak pernah buat apa-apa. Tuhan katakan apa? Hari ini juga engkau bersama dengan aku di fit. Kenapa Tuhan bisa kasih dia kesempatan masuk ke dalam surga? Karena begitu besar kasih Allah akan saya dan setiap jemaat Tuhan. Kita bangkit berdiri. Haleluya. Pak Sony juga minta kunci. Dia mau coba. Hari ini di hari kemerdekaan, saya mau ajak jemaat-jemaat Tuhan yang di streaming, yang ada di tempat ini, kita mau berdoa bagi bangsa kita. Karena setiap kita sudah terima kemerdekaan yang sejati dari Kristus. Bangsa ini memang mendeklarasikan kemerdekaan sejak 76 tahun yang lalu. Tapi kalau kita mau jujur, bangsa ini masih tetap terjajah oleh keadaan yang buruk dalam ekonomi, terjajah dalam konsep politik yang kotor, terjajah oleh keserakahan, korupsi, nepotisme. Bangsa ini sulit bertumbuh, sulit melihat mujizat Tuhan, karena bangsa ini juga terjajah oleh paham-paham radikalisme. Tapi hari ini kita sebagai anak-anak Tuhan, doa kita membawa perubahan bagi bangsa kita. Kami datang Tuhan, kami berserah, kami mau berdoa bagi bangsa kami. Terima kasih Tuhan Engkau baik. Tuhan pulihkan, katakan Bapa pulihkan, Bapa pulihkan, kembalikan bangsa kami, kembalikan bangsa kami kepadamu. Tuhan pulihkan, ampunilah
di bangsa ini Tuhan. Ada rencana Tuhan untuk memakai kami membawa perubahan bagi bangsa ini Tuhan. Seringkali kami terlalu ego, kami mempertanyakan apa yang bangsa ini bisa berikan bagi kami. Tapi hari ini kami belajar Tuhan untuk memberi yang terbaik juga bagi bangsa kami. Mungkin kami gak bisa berbuat lebih, tapi kami percaya doa-doa orang benar mendatangkan berkat dan kuasa bagi bangsa kami. 76 tahun bangsa ini berdiri Tuhan, dengan segala persoalan, dengan segala tantangan, dengan segala keadaan. Tapi seperti jargon yang dibuat di tahun ini, Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh dalam nama Yesus. Digenapilah bagi bangsa kami Tuhan. Ubah Tuhan, ubah pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Orang-orang yang dipercaya, yang diizinkan Tuhan memegang jabatan, orang-orang yang dipercaya untuk memiliki kuasa, orang-orang yang dipilih untuk memimpin rakyatnya dalam nama Yesus. Doa kami di hari kemerdekaan ini bagi Bapak Presiden Jokowi bersama dengan wakilnya, Tuhan menyertai dengan hikmat marifat, Tuhan menyertai dengan keputusan-keputusan yang bijak, dan apapun langkah yang ambil, Tuhan berikan tim yang solid, orang-orang di sekitar yang dapat bersinergi membantu perubahan proses dari pemerintahan atas bangsa ini. Tuhan berkati para menteri, Tuhan berkati para MPR, DPR, DPRD, bahkan yang paling rendah dalam jabatan pemerintahan RT RW. Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Ampuni kesombongan bangsa kami Tuhan. Ampuni kearogansian bangsa ini. Ampuni Tuhan bahkan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu dan bangsa ini. Kiranya kasih dan kemuliaan Tuhan terjadi. Kami datang seperti Hizkia datang. Tuhan, ingatlah akan kesetiaan orang percaya di bangsa ini. Ingatlah seruan-seruan orang percaya atas Indonesia. Dan kiranya di hari ini 17 Agustus Tuhan mendatangkan perubahan. Orang berkata terlalu sulit, orang berkata tidak mudah, orang berkata seperti mustahil. Tapi firman-Mu yang berkata bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Pulihkan bangsa kami Tuhan, sertai dan berkati bangsa ini. Hamba berdoa dalam nama Yesus agar ada pemulihan di dalam sektor perekonomian. Ada begitu banyak orang hari ini sedang goncang, beberapa orang hari ini sulit untuk melangkah dan bertumbuh. Tapi hamba doa dalam nama Yesus, satu persatu dengan cara yang ajaib Tuhan bawa perubahan bagi bangsa ini, sehingga ada pertumbuhan dalam perekonomian. Begitu juga politik Tuhan. 2024 belum terjadi, tapi panasnya sudah terjadi dari sekarang. Hamba berdoa dalam nama Yesus, siapapun calon-calon yang akan mengajukan diri, hamba doa Tuhan beri hati nurani bagi mereka. Tuhan kasih kelemah lembutan, Tuhan kasih berikan kasih dan hikmat-Mu bagi mereka Tuhan. Sehingga siapapun nanti Tuhan akan maju dalam untuk menjadi presiden, Tuhan beracara di dalamnya. Jauhkan bangsa kami dari adu domba, dari perselisihan, dari pertengkaran, dari kebencian, dari saling menyakiti. Kiranya kasih Tuhan mengubah bangsa kami Tuhan. Kami ingin mendengar bangsa ini diangkat Tuhan. Kami ingin mendengar bangsa ini menjadi bangsa yang baik Tuhan. Beberapa tahun terakhir kami terlalu banyak mendengar hal yang buruk dari bangsa kami. Bangsa kami selalu ranking yang paling bawah. Tapi hari ini hamba bersama dengan komunitas kecil ini kami berseru, Tuhan angkat bangsa kami Indonesia Tuhan. Berkati orang-orang yang di dalamnya. Dan biarlah setiap hal yang terjadi semuanya kami kembalikan bagi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kebaikan dan kemuliaan Tuhan bagi bangsa ini. Terima kasih Tuhan. Kami sudah dengar firman-Mu, kami sudah terima yang baik. Kami berdoa bagi bangsa kami. Dan sebentar kami juga akan menyatu dalam tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Tuhan. Hari ini pembelajaran tentang kemerdekaan di balik salib Kristus. Kami yang tidak layak dilayakkan, kami yang tidak pantas dipantaskan, kami yang tidak benar hari ini menjadi orang-orang benar di hadapan Tuhan. Dan biarlah perjamuan ini juga mengingatkan kami akan deklarasi kemenangan yang Tuhan sudah buat di Kalvari di atas kayu salib. Dalam nama Bapa, Putra, Kudus bersama-sama keluarga dari Presiden Worship Unity kita katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk jemaat Tuhan yang terkasih. Kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Jemaat Tuhan yang belum memiliki hostia dan anggur, saudara nanti bisa dilayani oleh rekan-rekan pengerja di tempat ini. Jemaat Tuhan yang terkasih, saudara yang menyaksikan secara streaming, kembali Presiden Worship Infinity menghimbau jemaat Tuhan, saudara yang tidak memiliki hostia dan anggur, it's okay. Saudara masih tetap dapat memakai potongan roti atau sirup yang ada di rumah saudara. Atau kalau sekarang sudah banyak kok dijual dalam bentuk online, maksudnya dijual online. Nah itu dia, saudara bisa temukan di marketplace yang ada di Indonesia dan harganya tidak terlalu mahal. Saudara bisa beli. Pak, gimana cara kita gunakannya? Kan kita nggak bawa ke gereja, kan nggak diangkat sama pendeta. It's okay, saudara ikut di streaming aja. Saudara lihat di streaming Infinity yang ada bagian perjamuan kudusnya, langsung di skip, masuk di perjamuan kudus, lalu saudara angkat.
Yang paling penting saudara percaya, saudara beriman, saudara perkatakan dengan yakin bahwa apa yang kau angkat adalah tubuh dan darah Kristus. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sama-sama kita bangkit berdiri. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku. Katakan kasih-Mu, kasih-Mu, amin Tuhan, mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kisah Pak Yohanes itu mungkin sama dengan kisah kita, saudara. Hanya saja dalam versi yang berbeda. Tapi hari ini ingatlah bahwa engkau layak. Ketika engkau terima tubuh dan darah Kristus, ketika Tuhan di dalam engkau dan engkau di dalam Tuhan, nanti ada bagian ketika kita akan darah, ada doa masing-masing. Di hari kemerdekaan ini kemerdekaan saudara, iblis sudah terlalu banyak mencuri dari saudara. Tuhan merancangkan hal yang besar, tapi iblis hancurkan semuanya. Iblis rebut. Tuhan sudah sediakan berkat, tapi iblis rebut semua berkat ini. Tuhan berikan kita kekuatan kesehatan, tapi setan kuasa gelap rohnya coba rebut semuanya ini. Hari ini klaim, katakan aku percaya, aku diberkati. Aku percaya ada mujizat yang dinyatakan. Aku percaya pintu-pintu yang tertutup terbuka dalam nama Yesus. Aku percaya apa yang mustahil bagiku akan menjadi mungkin karena Allah menyertai aku. Kita akan terus di atas kepala. Angkat dengan iman akan percaya. Siapkan hati. Bersama dengan saya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus yang tergantung di atas kayu salib. Yang pertama, oleh tetes darah Yesus aku ditebus dari kesalahan, pelanggaran, dan masa laluku. Kami percaya bersama keluarga, kami dipulihkan bersama istri, suami, anak-anak, orang tua, keluargaku berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Oleh tubuh Kristus yang tertongkat, tertikam di atas kayu salib, kami disempurnakan tubuh, jiwa, dan roh kami, sehingga kami akan dibangkitkan pada hari kiamat. Yang ketiga, oleh tubuh Kristus yang terkapar, yang tertombak di atas Kalvari, kami percaya segala kutuk, segala keterikatan dipatahkan, dihancurkan. Aku bersama keturunanku diberkati, generasi the best, generasi berkat, generasi merdeka, karena Yesus sudah menyelesaikan di atas kayu salib. Inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan dalam tubuh Tuhan Yesus Kristus, diberkati dalam nama Yesus. Bersama kita angkat darah Kristus. Hari ini firman yang kau dengar kita mau praktekkan. Ketika nanti ada bagian masing-masing berdoa, berdoa sungguh-sungguh, berdoa sungguh-sungguh apa yang sedang kau kejar, apa yang sedang kau gumuli, apa yang sedang kau ingin raih doa. Ingatlah firman yang berkata, orang bimbang jangan berharap sesuatu yang baik. Maka percayalah bahwa Tuhan pasti mendengar doaku. Siapkan hati. Bersama dengan saya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah darah Yesus yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru, perjanjian yang kekal. Yang pertama, oleh tetes darah Kristus kami ditebus dari dosa, pelanggaran, kesalahan, dan masa laluku. Kami berjanji hidup dalam pertobatan, menolak dosa, menolak setan-setan dan perbuatannya, sehingga ada pemulihan dalam keluargaku. Bersama pasangan kami tolak perceraian, bersama pasangan kami tolak poliandri. Kami bersama keluarga berkumpul di bumi, berkumpul di sorga, punya rumah di sorga, diberkati, punya rumah di bumi. Yang kedua, oleh tetes darah Yesus aku dibebaskan dari kutuk sakit penyakit, dari kelemahan tubuh, dari kelemahan jasmani, segala vonis, segala penderitaan tubuh hari ini sudah
kepala sampai ujung kaki kami sehat. Kami percaya dengan iman seumur hidup tidak sakit kanker, tidak sakit tumor, kami tidak sakit stroke. Di mana melangkah, di mana berada, dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Bahkan di tengah pandemi kami tidak terkena COVID-19, segala variasinya kami tolak dalam nama Yesus. Yang ketiga, oleh tetes darah Yesus, oleh pengorbanannya di atas kayu salib, untuk gagal, untuk miskin, untuk bangkrut, untuk minta-minta, dicabut dalam hidupku. Apa yang ku pegang, apa yang ku kerjakan, Allah buat berhasil dalam hidupku. Berdoa sungguh-sungguh, berdoa sungguh-sungguh. Tuhan, dengarlah setiap seruan umat-Mu Tuhan. Seperti Hizkia berseru, demikianlah kami berseru pada siang hari ini di hadapan-Mu. Engkau tahu hati mereka, Engkau tahu air mata mereka, Engkau tahu setiap kata dan doa mereka. Maka biarlah setiap kata kalimat jemaat Tuhan pada siang hari ini, baik yang ada di lokasi maupun yang mengikuti secara streaming, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan jawab dalam nama Yesus. Terbukalah pintu berkat bagimu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku berdoa dalam nama Yesus, berkati agar Infinity semakin maju, semakin jaya, semakin besar, semakin banyak jiwa-jiwa dijangkau, banyak nama Tuhan juga dipermuliakan, semakin banyak pembelajaran, pengajaran dari kebenaran firman-Mu yang dinyatakan melalui presiden musik ini. Tuhan menyertai pelayan Tuhan, selalu tetap kompak, selalu tetap setia melayani, memberi yang terbaik, semuanya untuk hormat bagi nama Tuhan. Diberkatilah dalam nama Yesus, Tuhan menyertai. Bersama dengan saya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sendiri yang mengajar bahwa perjamuan ini kuasanya lebih dari roti mana. Dengan perjamuan kudus kami diubahkan, hidupku diperbaharui. 2021 sampai tutup tahun kami diangkat naik dan tidak turun, dijadikan kepala bukan ekor, diberi kemenangan bukan kekalahan. Hari ini segala penyakit, kelemahan tubuh, penderitaanku sudah diangkat, diselesaikan di atas kayu salib dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah darah Tuhan Yesus. Mari kita minum darah Tuhan Yesus. Jemaat yang terkasih, kita silakan duduk kembali. Kita akan masuk di dalam doa syafaat. Karena itu kepada yang bertugas, waktu dan tempat saya persilakan. Tuhan memberkati. Halo semuanya, mari kita bersama berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hari nafas Tuhan. Pertolongan-Mu Tuhan, perlindungan-Mu, berkat-berkat-Mu Tuhan, kasih setia-Mu Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami terlalu bangga dengan Tuhan Yesus. Kami punya Tuhan yang hidup, kami percaya Tuhan, kami dalam perlindungan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan hari ini, kalau kami boleh memuji menyembah-Mu Tuhan, dan mendengarkan sebagian dalam firman-Mu yang kami bersatu dengan Tuhan dalam-Mu. Itu karena kebaikan-Mu Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada karena perlindungan-Mu yang luar biasa Tuhan. Ampuni segala dosa kami, ampuni segala kesalahan kami. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu Tuhan. Hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami tidak mau jadi orang yang bodoh, kami mau jadi orang bijaksana Tuhan. Mampukan kami menjadi pelaku firman-Mu Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hamba-Mu, anak-Mu yang luar biasa dan orang yang kami. Terima kasih Tuhan. Engkau pakai terus Tuhan anak-Mu menjadi kekuatan yang luar biasa Tuhan bagi Injil Tuhan. Biar setiap orang datang Tuhan bertobat dan memanggil bahwa Yesus adalah Tuhan yang juru selamat yang benar Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati Tuhan Yesus keluarga besarnya Tuhan. Berkati istri, anak dan cucunya. Berkati dirinya sendiri Tuhan. Jadi anak-anak yang luar biasa Tuhan. Pelayanannya terpakai lebih hebat lagi. Ada hal besar di depan yang akan Tuhan sediakan buat dia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya apa yang dilakukan, apa yang pelayanannya Tuhan berkati luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih juga Tuhan buat anak-Mu Tuhan, Ibu Agus dan Pak Arisan, keluarga yang luar biasa Tuhan pakai. Terima kasih Tuhan buat Infinity Tuhan, boleh dibentuk oleh Bu Agus dan tim Tuhan. Terima kasih. Engkau baik Tuhan, Engkau baik buat keluarga ini Tuhan. Terus pakai
Ibu Agnes dan Pak Arisandi. Terus Tuhan pelayanannya Tuhan luar biasa. Apa yang dia lakukan, bisnisnya, usahanya, apapun yang dilakukan buat berhasil Tuhan. Kami percaya orang yang menanam Tuhan Yesus, yang menanam buat ladangnya Tuhan, Tuhan tidak akan pernah lupa Tuhan. Terima kasih. Berkati anaknya Tuhan, cucunya nanti Tuhan Yesus, keluarga besarnya, oma-opa, mertuanya Tuhan, luar biasa Tuhan, sehat tetap Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan buat tim pengurus Tuhan, terima kasih buat kami punya hati yang mau melayani dengan tulus Tuhan. Tidak mencari Tuhan, tidak mencari pujian siapapun, kami menanti pujian Tuhan. Biarlah kami punya kesatuan hati Tuhan untuk melayani Tuhan. Biar kami mengawalinya dengan roh dan mengakhirinya dengan roh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, kami sudah terima berkat yang luar biasa karena kami bekerja di ladangnya Tuhan. Tuhan, juga Tuhan berkati Tuhan, jangan infinity dimanapun Tuhan Yesus, dan siapapun yang menonton acara ibadah ini Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan, kami percaya sudah diberkati Tuhan Yesus. Kami sehat Tuhan, kami akan selalu menjadi berkat, bukan kami terima berkat saja Tuhan, kami mau terus Tuhan menjadi berkat bagi siapapun Tuhan Yesus. Tuhan, kami percaya siapapun yang sedang saat ini Tuhan, yang sedang sakit Tuhan, oh ya Bapa di surga, di rumah Tuhan, sudah sembuh dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Siapapun yang Tuhan sedang berberat Tuhan, Tuhan beri kelegaan dalam nama Yesus. Siapapun yang sedang berduka Tuhan berikan penghiburan. Siapapun yang kekurangan Tuhan akan buka jalan Tuhan, berkati melintang Tuhan Yesus. Tuhan berkati Tuhan para imam-imam kami Tuhan, usaha pekerjaan Tuhan berkati Tuhan, naik dan tidak turun, dan selalu menjadi berkat di mana-mana Tuhan. Nama Tuhan akan termuliakan pada imam-imam kami Tuhan, membawa berkat-berkat yang kudus dan suci ke rumah kami, rumah tangga masing-masing Tuhan. Begitu juga Tuhan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menjadi wanita penolong Tuhan, kami kuat di dalam Tuhan, kami terus menjadi tiang doa bagi keluarga besar kami Tuhan, bagi suami, anak, dan keluarga besar kami, dan bagi orang lain Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya berkat kami luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa bagi Indonesia. Terima kasih 76 tahun Tuhan melindungi, 76 tahun kami menerima kemerdekaan itu. Terima kasih, itu karena kebaikan-Mu yang luar biasa Tuhan bagi bangsa kami Tuhan. Tuhan, ampuni bangsa kami Tuhan, ampuni Tuhan jika ada utang darah Tuhan Yesus sudah ditebus dalam nama Yesus. Kami percaya Indonesia pulih, Indonesia sehat, Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh Tuhan. Kami terus Tuhan, kami percaya Indonesia diberkati oleh Tuhan. Kami percaya Indonesia ada di tangan Tuhan yang luar biasa. Kami percaya Indonesia ada berkat-berkat Tuhan. Tuhan, berkati juga para pemimpin kami Tuhan. Berarti tuliskan Tuhan Pak Jokowi, wakilnya Tuhan Yesus, para menteri anggota DPRD, DPR pusat, DPR Tuhan, juga Tuhan bagi para daerah dimanapun Tuhan, berikan hikmat dari surga saja Tuhan, sehingga apa yang diputuskan bukan hanya berdasarkan perasaannya Tuhan, tapi sungguh hikmat dari Tuhan saja Tuhan. Kami percaya Tuhan, Indonesia akan menjadi luar biasa di tangan Tuhan. Indonesia tidak akan pernah dipermalukan Tuhan. Indonesia akan menjadi kekuatan yang luar biasa bagi internasional Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bila doa kami Tuhan, doa yang jauh dan sempurna, kami percaya Allah yang berkata. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang kami telah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara, kita akan bersyukur sekali lagi sebelum tutup ibadah ini. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu berdoa. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia, selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia. Amin. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur,
jemaat Tuhan yang terkasih, arahkan hatimu dan angkatlah tanganmu. Engkau akan terima berkat yang baru, berkat kemuliaan yang berasal daripada Allah Bapa di sorga. Lihatlah kami Tuhan, tangan-tangan yang terangkat di hadapan-Mu. Tanda kami bergantung bersama berharap hanya kepada Tuhan. Biarlah hari ini tepat tanggal 17 Agustus di hari kemerdekaan bangsa kami. Demikian juga pemulihan, berkat dan kebaikan Tuhan dicurahkan bagi setiap kami yang mengikuti ibadah pada siang hari ini. Maka umat Tuhan, apapun kata berkat yang kau dengar, terimalah dengan sungguh dalam iman saudara. Karena firman yang berkata, terjadilah sesuai dengan imanmu. Maka dengan kuasa otoritas daripada Allah Bapa berkata, diberkatilah engkau bersama dengan keluargamu. Diberkatilah engkau dalam setiap pekerjaanmu, usaha, bisnis, karir, perekonomian dan masa depan saudara. Dia akan dirimu naik dan tidak turun. Dijadikan engkau kepala bukan ekor. 2021 tahun berkat dalam kehidupanmu. Umat Tuhan, Praise and Worship Infinity. Terimalah berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan berkutat yang manis bersama dengan Roh Kudus. Mulai hari ini, besok, lusa, sampai Maranatha. Tuhan datang kalian berdua menjemput setiap kita mempelai setia menjadi bagian dalam kerajaan sorga. Setiap kita yang percaya diberkati, bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Terima kasih sudah menyaksikan sampai dengan akhir. Kembali kita berjumpa di live stream ini bersama dengan Praise and Worship Infinity. Tuhan Yesus memberkati.